Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ngopi-Ngopi. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Kali ini kita mau ngonten ya, dari banyak respon teman-teman kita tim Ngopi-Ngopi, akhirnya diskusi. Banyak sekali yang bertanya begitu, kenapa sih akhir-akhir ini tuh kayak banyak sekali orang yang mudah putus asa, mudah stres, atau bahkan di beberapa ini itu down atau depresi begitu kan, oleh karena banyak hal mungkin yang membuat mereka merasa minder dan lain sebagainya. Ada salah satu teman yang nelpon ke saya, dia merasa bahwa di umurnya yang sudah hampir 30-an ini dia merasa belum jadi apa-apa, sedangkan seperti teman-temannya, tetangganya sudah ada yang punya mobil, sudah ada yang punya anak, sudah ada yang punya rumah. Bahkan teman saya ini mengaku sampai detik ini juga belum punya sepeda begitu kan, dan itu membuat dia tiap harinya itu depresi. Pekerjaan pun dia belum dapat begitu, jadi pemasukan mungkin masih biasa dan lain sebagainya. Akhirnya salah satu teman ini curhat begitu, apa yang salah dengan saya begitu, dan kesehariannya dia itu kayak minder gitu, gak pede mau ketemu, bahkan mau ketemu temen sekelasnya di masa kuliah atau di masa sekolah pun dia tidak pede begitu kan, karena menurut dia sudah dia menjadi orang yang melabeli dirinya sendiri sebagai orang yang gagal begitu kan. Dan banyak sekali ternyata ketika diskusi teman-teman kita di Ngopi-Ngopi juga banyak yang mengalami hal itu. Bahkan mungkin salah satu dari tim kita ada yang kemarin itu kebuka gitu kan, terbuka bahwa beberapa kali juga mengalami hal serupa begitu. Makanya ini kita diskusikan, kita kaji, dan akhirnya kita buat konten ya. Jadi begini teman-teman, kita berkesimpulan itu punya dua hal. Apa yang membuat orang itu mudah sekali menyerah, mudah sekali minder, mudah sekali melabeli atau ngecap ya dirinya itu sebagai orang yang gagal dan kayaknya gak bakalan berhasil deh saya. Misalkan ada yang sampai yang ngecap gitu. Pertama adalah karena teman-teman itu tidak mengikut sertakan waktu ya di dalam apa yang menjadi usaha teman-teman, apa yang menjadi usaha teman-teman dalam memperoleh sesuatu. Contoh misalkan kita iri dengan orang yang punya mobil di tahun ini, terus kerjaannya apa orang itu, misalkan dia kerja kantoran atau misalkan dia punya usaha kecil-kecilan atau apa. Sekarang kan mobil sudah bisa dikredit ya, atau banyak hal lah untuk sekarang bisa punya mobil, tidak harus punya ratusan juta begitu kan. Nah, kita itu harusnya juga meneliti di dalam apa yang kita lakukan itu bagaimana tentang waktu daripada usaha kita begitu kan. Kenapa saya kok gak jadi-jadi misalkan, kenapa kok saya gak sukses-sukses misalkan dalam hal kesehatan, misalkan pengen punya badan seperti Aderai, seperti Randy Pangalila, pengen seperti jadi juara UFC gitu kan, kita sudah lari berhari-hari dan lain sebagainya, di bidang lain pun seperti itu, tapi kok gak jadi-jadi begitu. Kadang kita terlalu dini ya melabeli kita, ngecap diri kita itu gagal ketika kita tidak tahu tentang konsep waktu begitu teman-teman. Makanya hasil diskusi kita itu supaya kita tidak mudah menyerah dalam apa yang menjadi usaha kita itu, pertama kita harus masukkan unsur waktu itu sebagai yang utama begitu teman-teman. Banyak orang bisa berusaha sekeras mungkin, sekuat tenaga mungkin, kerja 24 jam non-stop begitu, tapi kalau itu disuruh lakukan selama setahun berturut-turut atau 2 tahun berturut-turut tuh mereka sudah nyerah gitu, gak bakalan. Paling cuma keras di awal misalkan, terus sebulan 2 bulan kemudian sudah gak konsisten, sudah tidak lagi sekeras pada awalnya begitu kan. Nah itu yang kadang sering kali membuat usaha kita gagal dan tidak jadi apa-apa. Usaha kita itu kayak terasa sia-sia karena kita mudah sekali menyimpulkan bahwa ini udah usaha terbaik kita. Kalau saya pernah baca buku itu Cannot Hurt Me ya judulnya, itu katanya di buku itu sekeras apapun kita berusaha dalam hal apapun, sebenarnya upaya yang kita keluarkan di sana itu hanya 40% dari potensi kita yang sesungguhnya. Jadi mau lari selelah apapun, misalkan kuatnya seakan-akan cuma 1 kilo tapi dipaksa kuat 5 kilo, itu hanya 40% loh teman-teman.
begitu. Artinya apa? 40% artinya itu bukan disuruh sekali lari, misalkan bulan pertama lari disuruh langsung lari 100 kilo, itu ya meninggal mungkin kan. Tapi bagaimana dia bisa menjaga konsistensi itu selama berhari-hari ya. Misalkan dia bener-bener pengen punya tubuh yang six pack, terus kesehatan yang sangat-sangat bagus. Ya dia misalkan harus mengelola itu, misalkan lari selama 1 jam atau 2 jam tiap hari selama 1 atau 2 tahun atau bahkan 5 tahun begitu. Dan orang-orang juara yang sekarang kita kenal seperti Mike Tyson, seperti Aderai, seperti Lionel Messi, itu adalah orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Saya pernah membaca ya, karena saya bagian fans dari Lionel Messi, itu katanya dia selama 17 tahun berlatih lebih awal, dia berlatih dengan keras dan pulang lebih lama. Begitupun Cristiano Ronaldo melakukan hal yang sama. Dan sekarang orang mengenal dia gitu kan, tiba-tiba 5 tahun, 10 tahun terakhir sebagai seorang juara dunia di bidang sepak bola. Itu karena menandakan ada unsur waktu, teman-teman. Bukan hanya seberapa keras kita melakukan sesuatu, seberapa optimal kita melakukan sesuatu, tapi seberapa panjang kita melakukan itu. Makanya kan orang bilang kalau kita benar-benar melakukan sesuatu selama 1 tahun itu bisa kita jadi expert, mau belajar main gitar, mungkin piano dan lain sebagainya. Yang orang lihat itu cuma kerjanya, cuma kinerjanya, bukan proses yang panjang begitu kan, proses kinerja yang panjang. Karena belum ada bukti gagal orang yang melakukan sesuatu dengan keras, dengan sebaik mungkin dan dalam jangka waktu panjang, itu yang gagal tuh belum ada buktinya gitu. Mesti dia itu bisa sukses begitu, karena itu seperti sudah rumusan begitu. Nah, hal yang menjadi menarik adalah ketika teman-teman membandingkan kesuksesan orang saat ini dengan proses teman-teman yang barusan begitu. Jadi misalkan Aderai sudah sebagus itu badannya, yang sudah ternyata 30 tahun Aderai ada di gym ya. Dengan kita yang hanya 1 tahun misalkan, yang masih lemak di mana-mana, terus stamina kurang, dan itu gak fair sama sekali kan. Jadi bandingkan pertama bukan hanya usahanya, tapi bagaimana proses panjangnya. Ingat, itu butuh waktu, teman-teman. Ada pepatah bilang itu Roma tidak dibangun dalam semalam. Mau dia punya 1000 tukang pun kayaknya kalau semalam gak bakalan sebagus dan sekokoh itu begitu. Jadi ada hal-hal yang memang kita memang memerlukan waktu gitu kan. Jadi good thing itu take times gitu. Hal bagus, hal yang menarik itu membutuhkan waktu. Dan itu artinya kita tidak boleh tertutup terhadap usaha kita. Apapun kita yang sekarang sedang mulai, sudah jadi ataupun tidak jadi, jangan pernah remehkan soal waktu. Jadi misalkan kita sudah memulai sekarang, jangan harapkan usaha kita itu menguntungkan bulan depan, terus misalkan tahun depan. Jangan. Gimana caranya kita sudah punya pemikiran bahwa ya udah, barangkali kita bakalan bisa dapetin hasilnya 2 tahun ke depan begitu. Jadi unsur waktu, teman-teman, itu yang membuat kita itu bisa tetap optimis. Udah gak masalah, teman kita sukses aja duluan, teman kita jadi aja duluan badannya. Oleh karena kita baru memulai gitu, saya tunggu 2 tahun lagi. Jadi setting waktunya itu 2 tahun lagi. Jadi kita tidak mengharap, kita tidak minder meskipun 3 bulan lagi gak ada hasilnya, 6 bulan lagi gak ada hasilnya, itu gak apa-apa. Itu berlaku untuk hampir semua hal, teman-teman. Baik itu kesehatan, usaha, bisnis, pendidikan, atau bahkan politik misalkan dan seni. Jadi itu memang butuh waktu yang terus-menerus ya, usaha yang kuat dalam waktu yang terus-menerus. Yang kedua, kita tidak bisa memungkiri ya bahwa di dunia yang semakin hingar-bingar seperti sekarang, di kehidupan kita yang sudah serba global, di mana sosial media, berita, informasi dan lainnya sudah begitu pesatnya, kita tidak bisa tertutup terhadap perbandingan begitu kan. Tidak bisa dipungkiri, kita pasti membandingkan diri kita dengan orang lain, atau bahkan kita membandingkan orang lain dengan orang lain, dan bahkan orang lain membandingkan kita dengan orang lain begitu kan. Jadi itu hal yang wajar gitu. Meskipun banyak yang bilang membandingkan diri itu adalah awal mula ketidakpercayaan diri begituan, tapi nyatanya memang nggak bisa, teman-teman. Kita itu ada di lingkungan di mana membanding-bandingkan itu sudah dianggap hal yang lumrah begitu kan. Nah, lalu bagaimana ketika kita membanding-bandingkan, itu akan membuat kita itu sangat mudah depresi, karena
biasanya kecenderungan kita itu membandingkan apa yang kurang dari kita dengan apa yang lebih dari orang lain. Contoh misalkan, orang lain lebih punya uang dari kita, orang lain pekerjaannya lebih bagus, karirnya lebih bagus dari kita. Itu kita bandingkan dengan karir kita yang buruk, begitu kan. Sesuatu yang bagus di orang lain kita bandingkan dengan sesuatu yang kurang di dalam diri kita. Itulah kenapa ketika kita membanding-bandingkan sesuatu itu selalu membuat kita itu punya dampak negatif gitu kepada diri kita. Down, terus merasa minder, merasa kita itu kurang terus, begitu kan, merasa kurang effort, ngejudge diri kita pemalas. Padahal maksudnya itu bukan soal diri kita yang pemalas sebenarnya, bukan di sana persoalannya, tapi lebih bagaimana kita melihat perbandingan ini. Teman-teman, bahwa kita sepakat orang itu gak ada level-levelan ya. Makanya ada yang namanya demokrasi, di mana dia mengartikan bahwa manusia itu setara dalam nilai, begitu ya. Dalam nilai itu mau siapapun, mau presiden pun, dalam konteks kemanusiaan manusia itu setara, begitu. Nah, hal itu menunjukkan bahwa kita ini hanya berbeda-beda, begitu, bukan bertingkat-tingkat. Barangkali misalkan si A teman kita lebih bagus dalam hal keuangan, tapi bagaimana dengan hal asmara? Tapi bagaimana dalam hal pendidikan, begitu kan? Barangkali teman kita sudah serba bagus dalam hal karir, pendidikan, asmara, dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus menemukan apa yang bagus dari kita. Itu baru equal untuk dibandingkan. Jadi jangan fokus pada bentuknya. Jangan fokus pada, oh dia menonjol dalam keuangan, saya kurang. Jangan fokus pada bentuknya, tapi fokus pada kategorinya. Kalau kita mau membandingkan keunggulan dia, ya kita bandingkan dengan keunggulan kita, begitu. Karena bahaya sekali teman-teman, banyak sekali yang depresi, yang sampai stres gitu, hanya karena pikirannya sendiri, pikirannya menyakiti dirinya sendiri, begitu kan. Pikiran orang itu, pikiran kita seringkali menyakiti diri kita sendiri oleh karena kesalahan persepsi tentang perbandingan ini. Jadi misalkan kita ketemu nih ya dengan teman kita yang sudah sukses di bidang A, kita harus cari tahu yang dari kita ini hal apa yang bisa kita banggakan. Misalkan pengalaman, kita seneng traveling, misalkan kemana-mana, kita sudah tahu banyak sekali daerah, atau misalkan banyak sekali organisasi sudah digeluti, atau misalkan sudah banyak sekali referensi atau buku yang pernah dia baca, atau banyak sekali dia sudah memimpin organisasi dan lain sebagainya. Cari hal yang membanggakan dari kita, bandingkan wis gak apa-apa dengan hal yang unggul, menjadi unggul dari mereka, dan itu tidak akan berdampak begitu kepada kita. Kita akan tetap enjoy kehidupan kita ini, bangga terhadap pribadi kita, dan perbandingan itu tidak akan menjadi persoalan. Nah, mengerikannya adalah ketika kita tidak tahu begitu keunggulan kita ini apa, maka simpang siur, lihat ini minder, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak tahu apa yang unggul dari kita, maka kita harus kembali ke internal diri kita. Kita harus mencari apa sebenarnya value kita. Kita mulai ingat proses kita mungkin dari 10 atau 5 tahun yang lalu. Pendidikan kita gimana, keuangan kita gimana, lingkungan kita gimana. Cari hal yang bisa disyukuri atau hal yang bisa dibanggakan dalam diri kita, dan itu baru bandingkan dengan orang lain, tidak apa-apa. Meskipun sebenarnya hal perbandingan ini tidak terlalu direkomendasikan ya teman-teman, karena banyak yang masih bisa memberikan dampak negatif. Tapi kalau memang harus terjadi hal seperti itu, bagaimana sosial masuk memberikan tanggapan tentang kita, terus bagaimana internal diri kita juga sudah goyah tentang diri kita, mau down, mau menyerah, kayak kita merasa tidak bernilai, maka lakukan dua hal yang tadi ya. Pertama, unsur waktunya bagaimana dalam usaha-usaha yang kita lakukan, apakah sudah benar-benar proses yang panjang, dan bukan panjang ini kosong ya, panjang hanya karena kita kerja di satu tempat 10 tahun, tapi juga usaha kita gimana, usaha yang baik dan proses yang panjang, itu jangan dilupakan. Bukan usaha yang baik saja, atau bukan hanya waktunya saja yang panjang. Yang kedua, cari keunggulan kita bila mana kita harus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, atau orang lain dengan orang lain, dan ini akan membuat equal. Jadi PD itu, percaya diri itu bukan merasa kita di atas orang lain, itu arogan, atau kita merasa rendah daripada orang lain, itu
namanya pesimis ya atau minder, tapi merasa bahwa kita emang equal, sampai pada mindset, sampai pada hati ya yang yakin bahwa kita itu memang equal, semua orang itu equal. Ketika teman-teman melihat cewek cantik dan cewek jelek misalkan, itu kan yang kita bandingkan kelebihan dan kekurangan si cewek. Tapi bagaimana misalkan si cewek itu ternyata pendidikannya lebih cemerlang atau etikanya jauh lebih bagus, sopan santunnya lebih ini misalkan, terus lebih sehat misalkan pemikiran dan aktivitasnya, kan kita tidak pernah tahu, sehingga kita tidak mudah ngejudge orang lain atau diri kita sendiri begitu, sehingga lebih sehat begitu dalam kita punya mental itu jauh lebih sehat, jauh lebih produktif dan percaya diri, dan itu yang menjadikan kita tetap pada state dimana kita menjalankan keseharian kita itu dengan enak begitu, dengan optimal, tidak perlu diracuni dengan minder, dengan tidak percaya diri dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang merasa seperti teman saya tadi, salah satu teman kita yang merasa minder karena perbandingan, karena sosial, lakukan dua hal itu, minimal dua hal itu. Dan kalau teman-teman punya usulan yang lain yang mungkin lebih bagus dari masukan tim Ngopi-Ngopi ini, teman-teman boleh komen di bawah. Itu saja mungkin dari kita sharing kali ini. Thank you.